Alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu? Masih semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu ya biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Sebelum saya tutup acara ini, marilah kita mereview lagi, menyimpulkan apa sih yang kita pelajari pada sesi kali ini. Nah, ibu-ibu, siapa yang masih ingat apa yang kita bahas hari ini? Oke, menjadi orang tua yang baik. Nah, ibu-ibu, apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik? Kita selalu belajar ya ibu-ibu, selalu belajar dan belajar menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Menjadi orang tua yang baik itu yang seperti apa sih, Bu? Oke, menjadi orang tua yang baik itu memberikan contoh panutan kepada anak yang baik, berperilaku yang baik kepada setiap orang, dan bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Dan di dalam pembelajaran ini ada beberapa proses pengasuhan kepada anak. Ada berapa tadi ibu-ibu? Ada 5. Yang pertama apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Yaitu orang tua yang baik memiliki konsep yang positif. Ibu-ibu, setiap orang tua harus punya pikiran positif pada diri kita masing-masing. Kita harus percaya bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itulah yang terbaik kepada anak-anak, yaitu dengan memberikan perilaku baik kepada anak kita sendiri dan orang lain dan keluarga kita masing-masing. Dan yang kedua apa ibu? Yang kedua itu orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Orang tua sangat penting sekali memberikan kasih sayang yang lemah lembut kepada anak kita, supaya anak kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lemah lembut terhadap orang lain, dan bertindak cepat tepat dalam kehidupannya, dan menjadi anak yang selalu cekatan ya ibu ya, lembut sama orang. Itu siapa lagi nanti yang dipuji selain orang tua? Pasti orang tua. Nah, kekerasan, boleh nggak bu kita melakukan kekerasan sama anak kita? Ya betul sekali, tidak boleh ya ibu-ibu. Kenapa? Karena akan mengajarkan kepada anak kita bahwa kekerasan itu menjadi suatu yang hal biasa. Nggak mau ya ibu-ibu ya, kalau kita kasar, dia menjadi kasar juga. Nggak ada kan ibu orang tua yang mau anaknya kasar juga. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kita tidak boleh kasar sama anak supaya anak kita tidak meniru. Takutnya anak kita menjadi kasar sama orang lain karena melihat orang tuanya kasar. Oh, dia berpikir, oh ibu saya kasar, berarti hal yang biasa. Nah, jangan sampai ibu-ibu. Makanya kita berusaha menjadi orang tua yang baik, yang lemah lembut dan tidak kasar. Dan yang ketiga yaitu pelibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Di sini ayo, siapa yang suaminya ikut mengasuh? Oke ibu, betul sekali bu, karena sangat penting sekali ya bu, seorang ayah itu harus ikut turun tangan dalam mendidik anak. Bukan hanya tugasnya ibu saja, tapi seorang ayah juga penting sekali, berperan sekali. Karena apa? Memang kewajibannya seorang ibu dan ayah berbeda. Kalau kewajibannya ayah yaitu memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan ibu menjadi madrasah ya bu ya. Kita ini madrasah anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar sama ibu, tapi ayah juga harus ikut. Contohnya, seandainya nih anak ada PR, tapi ibunya lagi sibuk, ibu lagi sibuk memasak atau mencuci. Nah, ayah bisa menggantikan perannya sebagai ibu. Jadi multifungsi lah bu ya, dua-duanya bisa saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dan
dalam lingkungan pun sangat berpengaruh. Karena apa ibu-ibu? Bila lingkungan kita baik, insya Allah akan baik juga. Dan yang ada di sekitar kita menjadi acuan kita biasanya. Sekarang yang keempat, membuat keputusan bersama dan melakukan dengan konsisten. Contohnya seperti apa ibu-ibu? Ayah dan ibu harus sering berdiskusi, meluangkan waktu dan menyepakati cara pengasuhan kepada anak, yaitu dengan menerapkan konsisten. Contohnya seperti kedisiplinan ya Bu ya. Pasti setiap keluarga punya kedisiplinan dalam rumahnya. Contohnya anak-anak pulang ke rumah dibatasi tidak boleh sampai jam 9 malam. Nah, itu sudah batas. Atau anak-anak tidur sebelum jam 9, jam 8 harus sudah tidur. Nah, itu bisa menjadikan kedisiplinan di rumah ya Bu ya. Itu menjadi konsisten. Bisa salah satu contohnya yaitu anak-anak tidak boleh tidur terlalu larut malam, kecuali hari libur bisa kita kasih diskon sedikit lah, agak jam 9 boleh begitu, tapi tidak boleh setiap hari. Nah, yang kelima apa ibu-ibu? Oke, menghindari konflik di hadapan anak. Nah, ini yang perlu sekali kita pahami ya Bu ya. Kadang orang tua tidak sadar kalau kita sedang konflik sama pasangan kita atau sama suami kita. Itu yang menjadikan momok kita harus belajar nih menahan diri, bagaimana kita bisa menghindari itu. Karena apa? Pengaruhnya sangat buruk sekali terhadap anak apabila anak itu bisa tahu orang tua sedang konflik. Jadi kalau seandainya kita nih ada yang mau dibicarakan, nah kita berbicarakan sewaktu anak kita tidur atau sedang bermain di luar. Nah, kita bisa omongin baik-baik, karena apabila anak kita itu mendengarkan konflik antara orang tua, kasihan ya Bu ya. Sekolahnya terganggu, belajarnya terganggu, nanti kalau belajar nggak konsentrasi, mengganggu konsentrasi anak. Jadi anak menjadi agresif. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bu. Anak-anak menjadi agresif karena melihat orang tua sering konflik. Nah, kita semua berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang baik dan kita menjadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak kita ya Bu ya. Karena anak itu adalah titipan dari Allah. Oke. Nah, sampai di sini ibu-ibu. Siapa yang masih ingat apa sih yang menjadi kewajiban kita itu sebagai orang tua? Ayo Bu, apa Bu? Oke, yaitu orang tua diharapkan menjadi panutan, yang kewajibannya Bu ya, menjadikan kewajiban panutan bagi anak kita untuk membentuk karakter dan perilaku yang baik. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya hari ini. Semoga kedepannya lebih bermanfaat dan semoga yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya ibu-ibu ya. Semoga kita menjadi orang tua yang lebih baik dan menjadi orang tua panutan yang baik untuk anak kita. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik ibu-ibu, maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan, apabila dalam penyampaian saya kurang atau bagaimana, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.